Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi kita di program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pada episode kali ini kita masih bersama Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad sebagai pimpinan Basnas Kabupaten Cirebon. Kemudian juga ada Kang Ustadz Nur Arifin sebagai pengajar Al-Quran di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Pada episode kali ini kita akan membahas tema Ramadan menuju Islam Kafah. Nanti akan kita baca bareng-bareng suratnya yang akan dibimbing oleh Kang Ustadz Nur Arifin. Kemudian nanti akan dijelaskan sedikit penafsirannya oleh Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad. Baiklah pemirsa, marilah kita bersama-sama membaca dulu Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 yang sesuai dengan tema kita pada episode kali ini, yakni Ramadan menuju Islam Kafah. Nanti akan dibimbing oleh Kang Ustadz Nur Arifin. Silakan Ustadz. Oke. Mangga para santriwan dan santriwati, kita buka surat Al-Baqarah juz 2 ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Oke, tadi kita sudah membaca surat Al-Baqarah ayat 208. Sekarang kita membahas hukum tajwid apa saja yang ada di ayat tersebut. Yang pertama, langsung kita temui itu ya ayyuhal. Di situ ada hukum mad jaiz munfasil. Karena ada cirinya itu bendera di atas, tandanya panjang. Panjangnya berapa? 5 sampai 6 harokat. Selanjutnya di alladzina, di situ ada hukum alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu yang sekiranya gampang kita ingat itu alif lam yang tidak dianggap. Itu namanya alif lam syamsiyah. Ada bentuknya, ada hurufnya, ada harokatnya, tapi tidak dianggap atau tidak dibaca. Alif lam syamsiyah namanya. Selanjutnya di amanudkhulu, di situ ada qalqalah sugro atau qalqalah yang kecil. Terus selanjutnya fisilmi juga di situ ada alif lam syamsiyah juga. Selanjutnya di innahu ada gunnah di situ. Gunnah itu tanda bacanya ditahan sebentar atau sesuai dengan irama gelombang bacaan nada kita. Selanjutnya
Aduwum itu tanwun bertemu dengan huruf mim, yakni bacaan idgham bi gunnah, tandanya ditahan agak lama. Terus yang terakhir mubin, itu ada mad arid disukun. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Oke, terima kasih Ustadz Nur Arifin atas penjelasan dari sisi tajwid pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, karena nanti kita akan membahas tentang tafsir yang akan dijelaskan oleh Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad. Tetap di program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali maghrib mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Kita kembali lagi di program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali maghrib mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang sedikit penafsiran pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, tentang tema kita pada episode kali ini, yakni Ramadan menuju Islam Kafah. Mungkin Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad bisa menjelaskan sedikit penafsiran pada ayat dari Quran Surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-228. ya, 208. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tema ini menarik ya. Jadi Islam kafah ini seringkali menjadi tren ya di kalangan masyarakat, terutama masyarakat urban, masyarakat kota. Jadi ayo mengajak orang untuk berislam secara kafah. Kalau dalam bahasa lebih mudahnya ya berislam secara menyeluruh. Islam kafah. Jadi Islam itu ya jangan setengah-setengah, tapi berislamlah secara menyeluruh, secara penuh, secara komprehensif, kira-kira begitu. Lah sebetulnya jargon seperti itu, ajakan seperti itu diambil dari surat ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah, fis-silmi, di dalam agama Islam, kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan adalah musuh yang paling nyata bagi kalian. Nah, mari kita kupas ayat ini. Sesungguhnya bener enggak sih Islam kafah itu? Maksudnya Islam kafah yang kita temui di masyarakat urban itu ya. Nah, sebetulnya Al-Quran ini seperti apa Islam kafah ini? Asbabun nuzul dari ayat ini konon, jadi ada seorang yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini beragama Yahudi, kemudian mu'alaf, masuk Islam, dan dia masih terikat, meskipun dia sudah beragama Islam, tetapi masih terikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam agama Yahudi. Misalnya masih mengagungkan hari Sabtu dan lain-lain lah. Jadi kira-kira kalau di masyarakat kita itu, kalau mau mencontohkan itu, jadi ada orang yang sudah memeluk Islam tetapi masih mempraktekkan nilai-nilai agama lama. Misalnya kalau dulu Hindu Buddha dia masih melakukan sesajen, masih kejawen lah, Islam kejawen, kira-kira begitu. Islam kejawen dan belum meninggalkan nilai-nilai lama. Kemudian turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, berislamlah secara kafah.
Itu penafsiran yang pertama. Jadi udkhulu fis silmi. Silmun itu ya akar katanya dari aslama yuslimu. Silmun Islam itu secara bahasa itu artinya tunduk. Secara bahasa itu tunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah itu ya maksudnya tunduk ya. Tunduk sepenuhnya tunduk kepada Allah Ta'ala. Terus dimaknai bahwa silmun itu ya yang dimaksud adalah agama Islam. Nah, ada tinjauan kebahasaan. Kafah ini kan statusnya kalau di dalam nahwu itu sebagai hal. Hale kafah, hale kalau dalam bahasa pesantrennya, hale menyeluruh gitu kira-kira hale. Lah, hal ini kan memiliki sohibul hal. Yang dijelaskan kira-kira itu apa? Korelasinya kemana? Kafa ini korelasi maknanya dengan lafaz apa? Yang pertama, pendapat yang pertama, ini hal sohibul halnya adalah udhulu. Jadi kalau sohibul halnya udhulu, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi. Jadi terjemahannya bukan masuklah ke dalam Islam secara sempurna, tapi masuklah kalian semua, gitu. Masuklah kalian semua seluruhnya ke dalam Islam. Bukan Islam kafah, bukan istilahnya ada Islam sempurna dan ada Islam tidak sempurna, tidak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sahibul halnya adalah silmun itu, Islam itu berarti Islam yang sempurna, gitu. Tapi yang lebih populer sebetulnya ya maksudnya adalah masuklah kalian semua, gitu. Jadi nggak ada Islam yang tidak sempurna, Islam yang sempurna, gitu. Islam yang setengah-setengah. Ya kalau sudah berislam ya berislam, Islam dia sudah memeluk agama Islam. Tinggal bagaimana agar dia bisa mempraktekkan ajaran-ajaran Islam itu. Ya mungkin sampai di sini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad atas sedikit pemaparan dari penafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 yang tadi telah dibacakan oleh para santri dan dibacakan oleh kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di program Cirebon Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Hai pemirsa, kita kembali lagi di program Cirebon Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masuk ke sesi pertanyaan, mungkin barangkali dari para santriwan atau santriwati ada yang mau bertanya tentang tema kita pada episode kali ini, yakni Ramadan menuju Islam yang kafah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnina dari Pondok Pesantren Putri Al-Kamaliyah. Ustadz, izin bertanya, yang diinginkan Al-Quran Islam kafah itu seperti apa? Jadi kalau merujuk kepada ayat ini kan tadi sudah saya sampaikan ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama itu bahwa kafah di sini itu sahibul halnya udkhulu. Jadi udkhulu fis silmi kafah. Jadi masuklah kalian semua, gitu. Kafah ke dalam agama Islam. Jadi nggak ada istilah, kalau merujuk pada tafsiran yang pertama itu nggak ada istilah Islam kafah sesungguhnya. Tetapi menurut penafsiran kedua ya ada Islam kafah. Islam kafah itu kalau di dalam penafsiran ya Islam yang seutuhnya, gitu. Islam yang komprehensif, kira-kira begitu. Tetapi Islam di sini bisa juga dimaknai bukan sebagai agama sesungguhnya, tapi sebuah sikap. Karena ada ayat Al-Quran yang lain, misalnya di idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin, gitu kan. Ini percakapan Nabi Yakub kalau nggak salah ya, bahwa
idh qala lahu rabbuhu, ketika Tuhannya berkata, aslim, tunduklah. Jadi bukan aslim masuk Islam lah, bukan. Aslim, tunduklah. Gitu loh. Artinya berpasrah diri kepada Allah, tunduk dan pasrah diri kepada Allah. Aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Kemudian jawabannya bahwa aslamtu, saya tunduk, saya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam kafah dalam arti yang lain itu ya kita sepenuhnya secara sadar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Jadi Islam kafah itu bukan Islam yang lebih kepada formalistik ya. Misalnya memanjangkan jenggot, cingkrang, celananya cingkrang, jilbabnya panjang. Tidak merujuk kepada hal-hal yang formalistik seperti itu. Karena yang dimaksud lebih subtil dari itu adalah kita dituntut untuk tunduk dan pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fisilmi kafah dari akal kata aslama yuslimu, aslim qala aslamtu li rabbil alamin, gitu. Mungkin kesimpulannya adalah kita beragama Islam sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti perintahnya, kita menjauhi larangan-larangannya setunduk-tunduknya. Betul? Begitu kan, Jamal? Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Islam dalam ayat ini bisa dimaknai sebagai agama, sebagai syariat. Jadi fisil mikafah artinya kita berislam sepenuhnya menjalankan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menaati segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Atau berislam di sini yang artinya adalah tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udkhulu fis-silmi kafah bisa juga diartikan sebagai ketundukan dan kepasrahan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepasrahan kepada selain Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, kan gitu. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada khaliq. Karena yang paling berkuasa itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita harus tunduk, ya tunduklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya udkhulu fis-silmi kafah atau Islam kafah itu ya Islam yang sepenuhnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasrahkan sebagai umatnya, memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik secara keimanan maupun secara syariat, gitu. Jadi jangan setengah-tengah lah kira-kira gitu. Oke, mungkin itu dari episode kali ini. Sampailah kita di penghujung acara Cirebon Mengaji, Membudayakan Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Maka dari itu kepada pemirsa, tetap di program ini yang tayang pada pukul 3 sore hanya di RCTV Laka Padane. Saya Muhammad Fatur Rahman Alamin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.